Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Rudy memulai hari sebelum fajar menyingsing. Ketika udara masih dingin dan hutan diselimuti kabut tipis. Rumah mungilnya yang terbuat dari kayu dan daun pisang terletak di pinggir hutan, jauh dari keramaian desa. Setiap pagi, Rudy mengajak istri dan anaknya tidur sejenak sebelum memulai rutinitas mencari kayu bakar. Istrinya, Siti, sudah bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana dari sisa sagu dan sayuran yang mereka tanam sendiri di kebun kecil. Anak mereka, Budi, yang baru berusia 5 tahun, selalu berlari-lari kecil di sekitar rumah, tertawa riang meski kehidupan mereka penuh dengan kekurangan. Pekerjaan Rudy sebagai pencari kayu bakar bukanlah tugas yang mudah. Hutan di sekitar mereka lebat dan penuh dengan berbagai rintangan. Setiap kali Rudy masuk ke dalam hutan, ia harus berhati-hati terhadap binatang buas dan medan yang sulit. Pada suatu pagi yang berangin, Rudy harus menuruni lereng curam yang licin karena hujan semalam. Kakinya hampir terpeleset, namun semangatnya untuk mengumpulkan kayu bakar demi menghangatkan keluarga membuatnya terus maju. Suara ranting patah dan dedaunan yang berguguran menjadi teman setia dalam kesunyian hutan yang luas. Di rumah, Siti berusaha sekuat tenaga menjaga kebun mereka agar tetap produktif. Tanah yang subur dan iklim yang mendukung memungkinkan mereka menanam sayuran dan beberapa buah-buahan. Namun, panen seringkali tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Siti harus mengatur waktu dan tenaga antara menanam, merawat tanaman, dan mengurus Budi yang selalu penasaran dengan segala hal. Meski sering merasa lelah, Siti selalu memberikan senyuman hangat kepada suami dan anaknya, menjadi sumber kekuatan dalam keluarga kecil mereka. Suatu malam, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit, Rudy duduk di dekat api unggun sambil memeriksa hasil panennya hari itu. Ia merenung tentang masa depan keluarganya, berharap suatu hari mereka bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pikiran-pikiran itu sering menghantuinya, terutama saat melihat Budi tertidur lelap dengan mimpi indah di wajahnya. Rudy tahu bahwa pendidikan dan kesehatan adalah kunci untuk mengubah nasib mereka, namun keterbatasan ekonomi membuat segala upaya terasa sulit dijangkau. Hari-hari berlalu dengan ritme yang monoton. Namun setiap pagi Rudy selalu memulai hari dengan semangat yang sama. Ia tak pernah mengeluh meski terkadang rasa putus asa menghinggapi hatinya. Di balik segala keterbatasan, Rudy memiliki harapan besar bahwa suatu hari mereka akan merasakan kehidupan yang lebih baik. Ia sering teringat cerita-cerita dari ayahnya tentang keberanian dan ketekunan, yang kini menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi setiap tantangan. Pada suatu sore yang terik, Rudy kembali dari hutan dengan perut kosong dan tangan lelah, namun hati masih penuh harapan. Di rumah, Siti telah menyiapkan hidangan sederhana yang mereka miliki, dan Budi menyambutnya dengan pelukan hangat. Momen kebersamaan ini memberikan sedikit kelegaan dari kerasnya kehidupan sehari-hari. Mereka berbagi cerita tentang hari itu, saling memberikan semangat dan menguatkan satu sama lain. Rudy melihat mata istrinya yang penuh kasih dan tersenyum, menyadari bahwa meski hidup mereka sulit, cinta dan kebersamaan adalah harta yang tak ternilai. Kehidupan Rudy yang penuh perjuangan bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menjaga keharmonisan keluarga di tengah keterbatasan. Setiap tetes keringat dan setiap langkah yang ditempuh di hutan adalah bukti ketekunan dan cinta yang mendalam. Meski mereka hidup dalam kemiskinan, Rudy selalu percaya bahwa ada jalan keluar dari kesulitan ini. Harapan akan masa depan yang lebih baik terus membara dalam dirinya, mendorongnya untuk tidak pernah menyerah meski segala rintangan menghadang. Di tengah malam, ketika hutan kembali sunyi dan bintang-bintang bersinar gemerlap, Rudy sering merenung tentang nasib mereka. Ia menyadari bahwa keberanian dan ketekunan adalah kunci untuk mengatasi segala kesulitan. Dengan semangat yang tak pernah padam, Rudy bertekad untuk terus berjuang, mencari peluang yang bisa membawa perubahan bagi keluarganya. Setiap hari adalah perjuangan baru, namun setiap malam adalah harapan baru yang menanti di ufuk timur.
Kehidupan Rudy, Siti, dan Budi di tepi hutan adalah gambaran nyata tentang ketabahan dan cinta dalam menghadapi kemiskinan. Meskipun mereka hidup sederhana, kebahagiaan dan kebersamaan selalu menghiasi hari-hari mereka. Kisah mereka adalah inspirasi bagi siapa saja yang menghadapi tantangan serupa, menunjukkan bahwa dengan tekad dan harapan, perubahan yang luar biasa bisa terwujud meski dimulai dari langkah kecil di tengah hutan yang luas. Rudy mengawali hari baru dengan tekad yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur, menyinari dedaunan hutan yang masih basah oleh embun pagi. Ia mengenakan pakaian usang yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, sepatu bot yang sudah lusuh dan tergores oleh batu serta akar pohon. Dengan ayunan parang yang digantungkan di pinggang, Rudy melangkah masuk ke dalam hutan yang lebat, meninggalkan keluarganya yang masih terlelap di bawah atap rumah sederhana mereka. Hutan ini adalah tempat yang penuh dengan rahasia dan misteri. Pohon-pohon tinggi menjulang, cabang-cabangnya saling berkelindan menciptakan kanopi yang menutupi langit. Suara burung dan binatang liar menjadi latar belakang yang konstan dalam perjalanan Rudy. Ia sudah terbiasa dengan setiap langkahnya, mengetahui jalur yang aman dan area-area di mana kayu bakar yang layak bisa ditemukan. Namun, hari ini terasa berbeda, seolah-olah hutan menyimpan sesuatu yang istimewa untuknya. Saat Rudy berjalan lebih dalam ke dalam hutan, ia mulai merasakan perubahan suasana. Angin bertiup lebih tenang, dan udara terasa lebih hangat. Tanah di bawah kakinya menjadi lebih lembut, dan bebatuan besar terlihat lebih sering. Rudy merasa ada energi yang berbeda di sekitar area ini, seolah-olah alam sedang berbicara kepadanya. Ia mempercepat langkahnya, penasaran dengan apa yang akan ditemuinya di depan. Setelah berjam-jam mencari kayu bakar, Rudy akhirnya berhenti di sebuah area terbuka yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Di tengah-tengah area itu, terdapat sebuah batu besar yang dikelilingi oleh tanaman merambat. Cahaya matahari yang menembus celah-celah daun menciptakan bayangan yang indah di sekitar batu tersebut. Rudy merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya di balik batu itu. Dengan hati-hati, ia mendekati dan melihat ke dalam celah batu. Ternyata, di balik batu tersebut, terdapat sebuah telaga kecil dengan air yang jernih dan tenang. Di tepi telaga, ada seekor tokek yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. Namun, tokek ini bukanlah tokek biasa. Ukurannya sangat besar, hampir seukuran anak berusia 5 tahun. Kulitnya mengkilap dengan warna hijau zamrud yang memukau, dan matanya yang besar memancarkan kecerdasan dan kehangatan. Rudy terpesona oleh keindahan dan keunikan makhluk tersebut. Tanpa disadari, tokek itu menoleh dan menatap Rudy dengan tatapan yang ramah. Rudy merasa seolah-olah tokek tersebut memahami dirinya, menyambut kehadirannya dengan damai. Hati Rudy dipenuhi rasa kagum dan penasaran. Ia tahu bahwa menemukan tokek sebesar ini adalah hal yang sangat langka dan bernilai tinggi. Dalam legenda desa mereka, tokek seperti ini dikatakan memiliki kekuatan magis dan dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Dengan hati-hati, Rudy mendekati tokek tersebut. Ia mengamati setiap detail tubuh tokek itu, mulai dari kaki yang kuat hingga ekor yang panjang dan fleksibel. Rudy merasa bahwa tokek ini bukan hanya sekadar hewan, melainkan makhluk yang memiliki peran penting dalam kehidupan mereka. Tanpa ragu, Rudy memutuskan untuk membawanya pulang, berharap bahwa penemuan ini akan mengubah nasib keluarganya. Proses membawa tokek itu bukanlah hal yang mudah. Tokek tersebut sangat besar dan kuat, membuat Rudy harus menggunakan segala keterampilan dan kekuatannya untuk mengangkatnya. Dengan hati-hati, Rudy membungkus tokek tersebut dengan kain tebal yang ia bawa, memastikan bahwa makhluk itu tetap nyaman selama perjalanan pulang. Setiap langkah terasa berat, namun Rudy tidak pernah menyerah. Ia terus berjalan, mengatasi rasa lelah dan tantangan yang muncul di tengah perjalanan. Sesampainya di rumah, Siti dan Budi terbangun oleh kegaduhan yang terjadi. Mereka melihat Rudy membawa sesuatu yang luar biasa besar ke dalam rumah. Awalnya, mereka merasa bingung dan khawatir, tetapi segera menyadari bahwa Rudy telah menemukan sesuatu yang sangat berharga. Tokek raksasa itu diletakkan dengan hati-hati di sudut rumah, menciptakan kegembiraan dan keheranan di wajah mereka. Siti memandang tokek tersebut dengan mata yang penuh harap. Ia percaya bahwa penemuan ini
adalah tanda keberuntungan yang akan membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka. Budi, yang selalu penasaran dengan segala hal, mendekati tokek itu dengan hati-hati, mencoba meraba kulitnya yang halus. Meskipun tokek tersebut besar dan mengesankan, anak kecil itu tidak merasa takut, melainkan penuh rasa ingin tahu dan kekaguman. Malam itu, Rudi duduk di dekat api unggun sambil merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu bahwa memiliki tokek sebesar ini dapat membawa mereka keluar dari kemiskinan, tetapi ia juga menyadari bahwa ada risiko yang harus dihadapi. Tidak semua orang di desa akan menerima keberuntungan ini dengan tangan terbuka. Namun, harapan akan masa depan yang lebih baik membuat Rudi berani mengambil langkah ini. Beberapa hari kemudian, berita tentang tokek raksasa yang ditemukan oleh Rudi menyebar ke seluruh desa. Berita ini menarik perhatian banyak orang, termasuk para pedagang dan kolektor dari kota-kota besar. Mereka datang dengan tawaran harga yang sangat tinggi untuk membeli tokek tersebut. Rudi merasa terkejut dan takjub dengan reaksi yang muncul dari penemuan ini. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tokek yang ia temukan bisa begitu bernilai. Di antara para pembeli, ada seorang pria kaya raya yang terkenal dengan koleksi hewan eksotisnya. Pria ini melihat potensi besar dalam tokek tersebut dan menawarkan harga yang jauh melebihi apapun yang pernah ditawarkan oleh orang lain. Setelah berdiskusi dengan Siti dan mempertimbangkan segala kemungkinan, Rudi memutuskan untuk menjual tokek tersebut kepada pria kaya tersebut. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi Rudi tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mengubah nasib keluarganya. Proses penjualan berjalan dengan cepat. Pria kaya itu datang ke rumah Rudi dengan penuh antusiasme, melihat langsung tokek raksasa tersebut. Setelah beberapa kali negosiasi, kesepakatan akhirnya tercapai. Harga yang ditawarkan sangat menggiurkan, cukup untuk melunasi segala hutang yang dimiliki Rudi dan memberikan modal awal untuk usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Rudi merasa lega dan bahagia, menyadari bahwa perjuangan dan ketekunannya akhirnya membuahkan hasil yang diharapkan. Dengan uang hasil penjualan tersebut, Rudi dan Siti mulai membangun kehidupan baru yang lebih baik. Mereka membeli lahan di dekat desa, membangun rumah yang lebih besar dan nyaman, serta membuka usaha kecil seperti toko bahan makanan dan peternakan ayam. Usaha-usaha ini membawa pendapatan tambahan yang stabil, memastikan bahwa mereka tidak lagi mengalami kelaparan atau kekurangan kebutuhan dasar. Rudi juga memutuskan untuk menyisihkan sebagian uang tersebut untuk pendidikan Budi, memastikan bahwa anak mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk masa depan. Kebahagiaan menyelimuti keluarga Rudi. Mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan akan kelaparan atau kemiskinan. Siti dapat lebih leluasa mengurus kebun dan usaha mereka, tanpa harus khawatir tentang kebutuhan sehari-hari. Budi tumbuh dengan penuh keceriaan, menikmati masa kecilnya tanpa kekhawatiran akan masa depan. Rudi merasa bangga dengan perubahan yang telah terjadi, namun ia juga tidak melupakan asal-usul perjuangannya di hutan. Keberhasilan Rudi tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga memberikan inspirasi bagi masyarakat sekitar. Banyak tetangga dan teman-teman yang melihat perubahan ini merasa termotivasi untuk mencari peluang mereka sendiri. Rudi menjadi contoh nyata bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, nasib bisa diubah. Ia juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial, membantu mereka yang masih membutuhkan dan berbagi keberuntungan yang telah ia peroleh. Hubungan Rudi dengan keluarganya semakin erat. Malam-malam diisi dengan cerita dan tawa, tanpa adanya kekhawatiran yang mengganggu tidur mereka. Siti dan Budi merasakan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari Rudi, yang kini memiliki waktu dan sumber daya untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Kebersamaan mereka menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi segala tantangan yang mungkin datang di masa depan. Meskipun hidup mereka telah berubah secara drastis, Rudi tetap rendah hati dan tidak melupakan perjuangan awalnya. Ia sering merenung tentang perjalanan yang telah dilaluinya, dari pencari kayu bakar miskin menjadi pria kaya yang dermawan. Setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan rasa syukur dan tanggung jawab untuk terus memberikan yang terbaik bagi keluarganya dan masyarakat sekitar. Tokek raksasa yang pernah ia temukan di hutan menjadi simbol harapan dan keberuntungan yang tak terlupakan dalam hidupnya. Kisah Rudi mengajarkan bahwa keberuntungan bisa datang dari tempat yang tidak terduga, dan bahwa ketekunan serta keberanian untuk mengambil peluang
adalah kunci untuk mencapai perubahan yang signifikan. Dengan hati yang tulus dan niat yang baik, Rudy mampu mengubah nasib keluarganya dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Novel ini tidak hanya mengisahkan tentang perubahan material, tetapi juga tentang nilai-nilai keluarga, cinta, dan semangat untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Matahari terbit dengan cerah, menyinari rumah baru Rudy yang terletak di tengah desa. Rumah yang dulunya sederhana kini telah diperluas menjadi bangunan yang lebih kokoh dan nyaman, lengkap dengan atap jerami yang lebat dan dinding yang terbuat dari batu bata. Rudy dan Siti bangun lebih awal dari biasanya, menikmati udara segar pagi yang membawa aroma bunga dan tanaman di sekitar rumah mereka. Anak mereka, Budi, sudah berlari-lari di halaman, tertawa riang sambil bermain dengan teman-temannya yang juga kini datang berkunjung ke rumah mereka yang baru. Setelah penjualan tokek raksasa itu, kehidupan Rudy dan keluarganya benar-benar berubah. Uang yang diperoleh dari penjualan tokek tersebut digunakan dengan bijaksana untuk membayar hutang-hutang lama dan memulai usaha baru. Rudy memutuskan untuk membuka sebuah toko bahan makanan kecil di desa yang menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras, sayuran, dan rempah-rempah. Usaha ini tidak hanya memberikan pendapatan tambahan, tetapi juga memberikan pekerjaan bagi beberapa tetangga yang sebelumnya kesulitan mencari nafkah. Siti, yang selama ini sibuk mengurus kebun, kini memiliki waktu lebih untuk mengembangkan usaha kebunnya. Tanah yang subur dan iklim yang mendukung memungkinkan Siti menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan yang lebih beragam. Ia juga mulai mencoba teknik pertanian yang lebih modern, meningkatkan hasil panen dan kualitas produk mereka. Kebun yang dulu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari kini berkembang menjadi sumber pendapatan yang stabil. Budi, yang dulunya hanya bisa bermain di sekitar rumah, kini memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik. Dengan bantuan Rudy dan Siti, ia mendaftar di sekolah dasar terdekat, mendapatkan kesempatan untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Rudy merasa bangga melihat anaknya tumbuh cerdas dan penuh semangat, menyadari bahwa pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan mereka. Suatu hari, seorang pedagang kaya raya dari kota besar mendatangi desa mereka. Pria tersebut, Pak Hasan, telah mendengar tentang tokek raksasa yang pernah ditemukan Rudy dan tertarik untuk melihat koleksi hewan eksotisnya. Namun, kali ini Pak Hasan datang dengan niat lain. Ia mengagumi ketekunan dan keberanian Rudy dalam mengubah nasibnya dan keluarganya, serta usaha-usaha baik yang telah dilakukan untuk membantu masyarakat sekitar. Pak Hasan menawarkan Rudy sebuah peluang untuk mengembangkan usahanya lebih jauh. Ia mengajak Rudy untuk membuka cabang toko bahan makanan di kota, memberikan modal yang cukup untuk ekspansi bisnis. Tawaran ini diambil dengan penuh pertimbangan oleh Rudy, yang melihat ini sebagai kesempatan emas untuk membawa keluarga dan usaha mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah berdiskusi dengan Siti, mereka memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, menyadari bahwa ini adalah langkah penting untuk masa depan yang lebih cerah. Perpindahan ke kota bukanlah hal yang mudah bagi Rudy dan keluarganya. Mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, jauh dari hutan dan desa kecil yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka. Namun, dengan semangat dan tekad yang kuat, mereka berhasil menyesuaikan diri dengan cepat. Toko bahan makanan mereka di kota mulai dikenal berkat kualitas produk dan pelayanan yang ramah. Pelanggan pun berdatangan dari berbagai kalangan, memberikan dukungan yang luar biasa bagi usaha Rudy. Siti, yang selalu menjadi pendukung utama Rudy, juga berperan penting dalam kesuksesan usaha mereka. Ia mengembangkan kebun vertikal di belakang toko, menanam berbagai macam sayuran organik yang kemudian dijual di toko mereka. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang semakin sadar akan pentingnya makanan sehat dan organik. Dengan pendapatan yang semakin meningkat, Rudy merasa terdorong untuk lebih banyak berinvestasi dalam kegiatan sosial. Ia mulai menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk membantu masyarakat desa yang masih membutuhkan. Rudy mendirikan sebuah yayasan kecil yang fokus pada pendidikan dan kesehatan, memberikan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu dan menyediakan bantuan medis bagi mereka yang membutuhkan. Usaha dermawan ini membuat Rudy semakin dihormati dan dicintai oleh masyarakat sekitar. Kehidupan di rumah juga menjadi lebih bahagia dan harmonis.
Siti dan Rudy memiliki lebih banyak waktu untuk bersama-sama, menikmati kebersamaan tanpa harus dibebani oleh kekhawatiran sehari-hari. Mereka sering mengadakan makan malam bersama keluarga dan tetangga, berbagi cerita dan tawa yang mempererat ikatan sosial di sekitar mereka. Budi pun tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Selalu ingin tahu tentang berbagai hal baru yang ada di sekitar lingkungan barunya. Suatu malam, Rudy duduk di teras rumahnya, merenungkan perjalanan hidup yang telah dilaluinya. Dari seorang pencari kayu bakar yang hidup dalam kemiskinan, hingga menjadi seorang pengusaha sukses yang dermawan, perubahan yang dialami Rudy terasa begitu luar biasa. Ia mengingat kembali hari-hari sulit di hutan, perjuangan tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan penemuan tokek raksasa yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Rudy menyadari bahwa keberuntungan bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkannya untuk kebaikan bersama. Kisah Rudy menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya dan bahkan di kota. Banyak yang melihatnya sebagai contoh nyata bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk mengambil peluang, seseorang bisa mengubah nasibnya secara drastis. Rudy sering diundang untuk berbicara di berbagai acara, berbagi pengalamannya dan memberikan motivasi bagi mereka yang sedang berjuang menghadapi kesulitan. Ia mendorong orang-orang untuk tidak pernah menyerah dan selalu mencari cara untuk meningkatkan kehidupan mereka. Namun, di balik semua keberhasilan dan kemewahan yang diperoleh, Rudy tetap rendah hati dan tidak melupakan akar-akarnya. Ia selalu kembali ke desa untuk memastikan bahwa semua orang yang pernah membantunya juga mendapatkan bagian dari keberuntungan yang telah ia raih. Rudy percaya bahwa keberhasilan sejati adalah ketika kita bisa membawa orang lain bersama kita dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Pada suatu hari yang cerah, Rudy dan keluarganya mengadakan pesta besar di rumah baru mereka untuk merayakan keberhasilan usaha dan kebahagiaan keluarga. Seluruh desa diundang untuk hadir, menikmati hidangan lezat yang disediakan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diadakan. Suasana penuh kegembiraan dan kehangatan menyelimuti acara tersebut, mencerminkan kebahagiaan yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga Rudy. Siti, yang selalu menjadi pilar kekuatan dalam keluarga, berdiri di samping Rudy dengan senyum bangga. Ia melihat betapa jauh mereka telah melangkah, dari kehidupan yang penuh keterbatasan hingga mencapai keberhasilan yang luar biasa. Budi, yang kini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sehat, berlari-lari di sekitar halaman, menikmati kebebasan dan kebahagiaan yang selama ini hanya bisa diimpikannya. Malam itu, di bawah sinar bulan yang terang, Rudy berdiri di depan kerumunan tamu undangan, menyampaikan pidato singkat namun penuh makna. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua yang telah mendukung dan membantu perjalanan hidupnya. Rudy juga menekankan pentingnya kerja keras, ketekunan, dan rasa syukur dalam menghadapi segala tantangan. Kata-katanya yang tulus dan penuh inspirasi menggerakkan hati setiap orang yang mendengarnya, meninggalkan kesan mendalam tentang betapa berharganya nilai-nilai keluarga dan solidaritas sosial. Ketika pesta berakhir dan tamu mulai pulang, Rudy duduk bersama Siti di teras rumah, menikmati ketenangan malam yang penuh bintang. Mereka saling berpegangan tangan, merasakan kebersamaan dan cinta yang semakin menguatkan ikatan mereka. Rudy menyadari bahwa keberhasilan yang mereka raih bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang bagaimana mereka mampu menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga. Hari-hari berikutnya terus berjalan dengan ritme yang stabil dan penuh harapan. Usaha Rudy terus berkembang, membuka lebih banyak cabang di kota-kota lain dan memperluas jaringan distribusi. Siti juga semakin mahir dalam mengelola kebun organik mereka, menanam berbagai jenis tanaman yang diminati pasar. Budi, yang kini lebih tua dan lebih bijaksana, mulai menunjukkan minat dalam dunia bisnis, belajar dari kedua orang tuanya tentang cara mengelola usaha dan berinovasi. Rudy juga terus memperluas jangkauan yayasannya, membantu lebih banyak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan akses ke layanan kesehatan yang lebih baik. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengangkat generasi berikutnya dari kemiskinan, dan ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak desa. Usaha ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kepuasan batin yang mendalam bagi Rudy, melihat perubahan nyata yang dihasilkan dari dedikasinya. Kehidupan Rudy, Siti, dan Budi diwarnai dengan kebahagiaan,
kedamaian, dan rasa syukur yang mendalam. Mereka tidak hanya berhasil mengatasi kemiskinan, tetapi juga mampu menciptakan kehidupan yang penuh makna dan inspirasi bagi orang lain. Rumah mereka yang kini megah bukan hanya simbol kekayaan, tetapi juga lambang dari perjuangan, ketekunan, dan cinta yang mengikat mereka bersama. Di penghujung hari, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi oranye keemasan, Rudy sering duduk di beranda rumah, merenungkan perjalanan hidup yang telah dilaluinya. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya, setiap keputusan yang dibuat, dan setiap tantangan yang dihadapi telah membawanya ke titik di mana ia sekarang berada. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Rudy berjanji untuk terus berusaha, membantu lebih banyak orang, dan menjaga kebahagiaan keluarganya selamanya.